sambut teman-teman. Untuk pembicara kita hari ini ada Kak Sabet. Kak Sabet. Ya, selamat sore teman-teman. Kita akan mulai sesi ini seperti namanya student engagement. Maka mari kita mengawalinya dengan berkenalan satu dengan yang lainnya. Ya, saya Elizabeth, nama lengkapnya Elizabeth von Pandia, saya Batak Tulen, Pandia itu marga, Sembiring, begitu ya. Lalu saya alumni Fakultas Hukum UKI angkatan 2004. Jadi beberapa purnama yang lalu saya peserta RK sama seperti teman-teman, saya ikut RK 3 kali. Itu ya, 3 tahun berturut-turut, waktu jadi anggota, waktu jadi koordinator bidang KK, waktu jadi ketua PMK, begitu ya. Jadi saya ikut terus. Begitu ya, rajin banget ya gitu. Bahkan di RK terakhir itu menjelang sidang skripsi gitu ya, tetap berangkat gitu. Waduh, pokoknya imannya waktu mahasiswa tuh imannya besar banget gitu ya. Kalau sekarang jangan ditanya gitu ya. Nanti bisa itu jadi topik yang lain. Lalu kemudian saya setelah lulus, beberapa bulan setelah lulus menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan penuh waktu dalam pelayanan perkantas, secara khusus dalam pelayanan siswa. Jadi saya banyak melayani anak SMA waktu pertama kali melayani di perkantas, begitu ya. Lalu setelah itu beberapa tahun kemudian, tahun 2017, saya melanjutkan apa yang Tuhan pernah taruhkan di dalam hati saya waktu saya SMA untuk menekuni, mempelajari tentang manusia, begitu ya. Jadi saya sebenarnya pengen studi S1 psikologi, tapi pada masa itu dianggap jurusan yang masa depannya suram. Jadi saya tidak diizinkan masuk ke dalam jurusan itu, begitu ya. Lalu kemudian saya studi magister teologi dalam konsentrasi konseling di Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Gitu ya. Jadi saya lulus sebagai gelarnya sih magister teologi, tapi ya saya lebih banyak belajar ilmu psikologi waktu kuliah, begitu ya. Nah, sekarang saya menekuni pekerjaan dan pelayanan sebagai seorang konselor di Perkantas Jakarta secara khusus. Lalu berkhotbah itu ya nambah-nambahin beban kehidupan lah. Oh enggak ya. Ntar abis ini ada yang lapor ke Bang Niko lagi gitu ya. Yang di belakang-belakang tuh udah siap lapor tuh kayaknya. Bang Niko, kata Kak Sabet. Saya biasa dipanggil Sabet oleh orang-orang yang mengenal saya. Kamu bisa panggil saya demikian. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Anak perempuan satu-satunya, sudah menikah. Asik, enak banget ya. Sudah menikah. Mohon maaf yang belum, yang di belakang ya. Jangan iri. Oke, itu perkenalan dari saya. Nanti kalau ada yang ingin berkenalan lebih lanjut, kita bisa bicara-bicara sambil makan malam nanti ya. Nah, berikutnya kamu bisa jawab pertanyaan yang keempat tadi. Apa yang diharapkan dengan mengikuti kapsel ini? Saya kasih waktu setengah menit ya untuk isi di Slido. Ya, ini ada yang udah jawab, katanya ingin tahu cara yang tepat untuk menjangkau jemaat PMK tanpa membuat mereka risih, tapi tetap arahnya pelayanan gitu ya. Maksudnya tuh arahnya pelayanan tuh saya menafsirkannya, kadang-kadang ya kita kalau berelasi dengan orang suka salah ngertiin ya, kirain pengen PDKT yang arahnya bukan ingin melayani mereka, mungkin gitu kali ya maksudnya ya. Ini saya tafsir ya, saya tafsir. Oke, berikutnya. Jadi lebih bisa membangun relasi yang baik dan sustainable dengan koor-koor fakultas dan PMK lain. Wow, ini apakah kamu pengurus PMK kota? Nah kayaknya gitu ya. Lalu yang ketiga, mampu menjalin relasi dengan jemaat tanpa canggung. Oke, bisa mengerti mengenai bagaimana membangun relasi dengan teman-teman mahasiswa dan juga mempertahankan relasi tersebut. Oke, menjalin hubungan dengan semua mahasiswa beragama Kristen dengan baik dan benar. Oke, baik dan benar nih agak general ya. Nanti semoga sesi ini bisa menolong kamu lebih menspesifikkan ya bagaimana berelasi dengan teman-teman mahasiswamu. Dapat mempersuasi PKK yang sedang saya koordinir, mendelegasi tugas dan mentransfer visi misi dengan tepat. Oke. Dapat tips bagaimana cara ngajak jemaat meskipun kita nggak kenal. Ah ya, semoga nanti saya kasih tips ya. Kayaknya nggak ada di naskah saya. Jadi pribadi yang tidak menutup diri dan mau terbuka baik kepada jemaat maupun pelayan. Lalu ngerti dan mampu menjalin relasi dengan yang lain, karena bisa engage dengan jemaat dan tentunya dengan sesama pengurus juga. Bukan cuman hubungan yang sekedar, tapi yang bermakna dalam.
bangun relasi dengan PKK, AKK, dan teman-teman di PMK, bisa berelasi dengan pengurus lain sesuai dengan kehendak Tuhan, menyampaikan apa yang baik yang Tuhan kehendaki, lebih menguasai pendekatan kepada sesama dengan lebih baik tanpa meninggalkan esensi sebagai pelayan Kristus. Oke, cukup ya. Nah, kita akan mulai dengan mengapa penting berelasi. Kita mulai dari situ ya. Kenapa sih penting berelasi begitu ya? Nah, teman-teman, ada 3 alasan mengapa berelasi dengan orang lain itu penting bagi seseorang. Jadi ini sebenarnya in general ya, maksudnya nggak mesti orang Kristen saja sebenarnya, tetapi nanti bagian yang ketiga ini akan akan mengkhususkan begitu ya, alasan khusus bahwa orang percaya memang dipanggil untuk berelasi, begitu ya. Alasan yang pertama adalah alasan biologis. Nah, teman-teman, perkembangan kita sebagai manusia itu membutuhkan keberadaan manusia lainnya, gitu ya. Jadi kita nggak bisa berkembang sendiri. Waktu kita lahir ke dunia ini, mulai dari hari pertama kita lahir ke dunia ini sampai kita segede sekarang, secara biologis semua yang ada di dalam tubuh kita ini itu membutuhkan kehadiran keberadaan orang lain. Tanpa keberadaan orang lain tentu perkembangan kita secara biologis itu banyak terhambatnya. Kamu bisa bayangin bayi yang baru lahir lalu dibuang dan tidak ada yang menemukan, begitu ya, berarti kan dia tidak bertemu dengan manusia lainnya. Nah, maka apa yang terjadi dengan bayi itu? Ya, cepat atau lambat, rasanya cepat ya, maka dia akan meninggal, begitu kan ya, tidak berkembang lagi, tidak bertumbuh besar menjadi seperti kita. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah alasan psikologis. Nah, perkembangan jiwa kita ini, jadi kalau tadi secara biologis kita butuh keberadaan orang lain, secara jiwa, mungkin kalau bahasanya anak sekarang, secara mental begitu ya, kita ini berkembang itu butuh orang lain, butuh manusia lain. Setiap orang, setiap kita itu punya kebutuhan untuk dikasihi, diterima, dimiliki, diinginkan oleh orang lain. Dan ini adalah salah satu needs manusia, kebutuhan manusia yang dijabarkan oleh salah seorang psikolog yaitu Abraham Maslow. Gitu ya. Jadi salah satu needs manusia itu adalah love, belonging. Ya, nanti kamu kalau mau bicara ini lebih banyak bisa ajak Alan ngobrol dengan kamu di ruang makan. Jelasin gue teori Abraham Maslow gitu ya. Nanti dia akan jelasin. Ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, tapi salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan dikasihi, diterima, dimiliki, diinginkan oleh orang lain. Nah, itu sebabnya ketika seseorang tidak merasa dikasihi, diterima, diinginkan, dimiliki orang lain, itu muncul macam-macam gangguan di dalam dirinya. Gitu ya. Dia bisa merasa kurang berharga, dia bisa merasa buat apa dia ada di dunia, seperti itu ya. Mungkin kalau kamu ketemu teman-temanmu kalimat-kalimatnya kayak begitu ya, ya paling kalau gua mati juga nggak ada yang sedih begitu ya. Nah, itu dia kemungkinannya dia merasa kebutuhan dikasihi, diinginkan, dimiliki di dalam dirinya itu tidak terpenuhi. Dan itu terjadi ketika kita berelasi dengan orang lain, gitu ya. Dan yang ketiga adalah secara spiritual, mengapa berelasi penting. Nah, teman-teman, Kejadian 2 ayat 18, saya tulisnya apa tuh? Oh ya benar. Kejadian 2 ayat 18 mengatakan apa? Ini kayaknya ayat favorit sebagian kita ya. Kalau kita lagi bergumul, cari pasangan hidup, dapat ayat ini kita pikir apa? Oh ya, emang Tuhan suruh kita kejar dia sampai dapat gitu kan ya. Tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Teman-teman, konteks kecilnya memang adalah soal berpasangan. Tetapi itu konteks yang lebih besarnya adalah soal hidup berkomunitas, berelasi dengan orang lain. Jadi Allah sendiri yang menciptakan satu ruang kosong di dalam diri kita yang bisa dipenuhi hanya oleh manusia lainnya.
Dan menariknya, Allah sendiri melihat kesendirian itu sebagai sesuatu yang tidak baik. Ayat itu menarik ya, waktu dia mulai dengan mengatakan apa? Tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Jadi manusia kita ini didesain menjadi makhluk relasional. Tidak pernah ada dalam rencana agung Allah atas kita itu sendiri. Gitu ya. Nah, teman-teman, memang benar kita ini adalah makhluk sosial, tetapi kita juga tetap adalah individu. Nah, itu makanya kita perlu tetap balance ya. Kapan kita sendiri, kapan kita bersama dengan orang lain, gitu ya. Mana yang diri kita, mana yang itu adalah orang lain. Makanya sekarang ini kan suka bilang apa ya? Ya itu kan perasaan dia, lo nggak bertanggung jawab terhadap perasaan dia. Ada orang-orang yang sulit membedakan antara dirinya dengan diri orang lain, perasaannya dengan perasaan orang lain. Dia pikir perasaan orang lain adalah perasaan dia, pikiran orang lain adalah pikiran dia. Nah, teman-teman, seorang psikolog bernama Alan McGinnis menuliskan bahwa aturan pertama untuk masuk dalam suatu relasi yang dekat dan kuat dengan orang lain adalah memberikan prioritas utama bagi relasi. Gitu ya. Jadi bagaimana bagaimana hubungan dekat dan kuat bisa terjadi, itu hanya mungkin terjadi kalau kita memberikan prioritas utama dalam hidup kita pada relasi. Dan menariknya, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat menginginkan relasi dengan kita, ya. Dan kita kan dicipta seperti gambar dan rupanya. Itu sebabnya sebenarnya keinginan untuk berelasi dengan orang lain itu sebenarnya besar di dalam diri kita. Gitu kan ya. Nah, tetapi saya mesti lihat dulu nih. Nah, ini dia. Nah, tetapi teman-teman, pada kenyataannya kita cenderung memberikan waktu yang terlalu banyak kepada hal-hal yang lain. Misalnya mengejar keberhasilan, menghasilkan hal-hal remeh, tetapi tidak memberikan apa yang paling berharga yang kita punya. Apa yang paling berharga yang kita punya? Waktu. Kalau ada yang bilang time is money, saya nggak setuju. Karena time lebih dari sekedar money. Time gak bisa meredeem money. Money ya apalah. Ya benar. Terbalik. Tapi time is life. Menyia-nyiakan waktu sama dengan menyia-nyiakan hidup. Menyia-nyiakan waktu tidak berarti menyia-nyiakan uang. Kalau time is money, maka dengan kita menyia-nyiakan waktu, kita sebenarnya sedang menyia-nyiakan uang. Gitu kan ya. Enggak gitu ya. Jadi kita tidak mau memberikan apa yang paling berharga yang kita punya, yaitu waktu kita, untuk mengalami tujuan kita dicipta, yaitu berkomunitas. Katanya anak sekarang tuh salah satu karakteristiknya adalah FOMO. Saya nggak tahu kamu di sini FOMO atau enggak begitu ya. Katanya anak sekarang adalah FOMO. Nah, saya membayangkan kalau kita terjebak di dalam FOMO, maka tentu sulit bagi kita untuk masuk di dalam relasi-relasi yang dalam, karena kita punya segudang aktivitas, di mana segudang aktivitas itu kan tentu membutuhkan waktu. Bagaimana bisa dalam kalau di dalam satu tempat itu kita tuh kayak kutu loncat ya, habis rapat di sini kita pindah latihan di sana, habis latihan di sana kita ke sana, gitu kan ya. 24 jam cukup? Kurang tentu. Itu sebabnya mungkin orang-orang ngomongnya apa? Coba ya waktu kita 36 jam gitu kan ya. Sebenarnya yang salah bukan waktunya, begitu ya, tetapi bagaimana kita mengatur waktu itu. Begitu kan ya. Nah, jadi kalau kita menginginkan punya relasi yang dalam dengan sesama kita, maka tentu kita perlu memberikan yang paling berharga, yaitu waktu kita untuk berkomunitas. Begitu ya. Tanpa itu maka tidak mungkin
Tidak mungkin itu terjadi. Nah, Alkitab memberitahukan kepada kita salah satu contoh komunitas yang mengutamakan relasi, yang kemudian keberadaan mereka itu berdampak luas. Tidak hanya bagi komunitas itu, tapi juga bagi orang-orang yang ada di luar mereka. Ada yang tahu komunitas yang mana itu di dalam Alkitab? Bahkan di dalam teks Alkitab itu dibilang Tuhan menambahkan jumlah mereka tiap-tiap hari. Jemaat mula-mula. Ingat apa yang mereka lakukan? Bersekutu, berkumpul, lalu mecahin roti. Jadi mereka tuh ngapain? Belajar firman, makan bareng, sharing-sharing, berdoa-berdoa, dan apa keterangan waktunya? Setiap hari. Persekutuanmu tiap hari? Kamu kelompok kecil tiap hari? Tiap minggu, bagus kamu tiap minggu. Tiap bulan? Ya bolehlah Kak, 3 bulan ini tiap bulan. Kayaknya mulai bulan depan mulai 1 semester sekali kayaknya nih gitu ya. Persekutuan doamu tiap hari? Kamu ketemu pengurus tiap hari? Janjian di grup, gengs kita makan siang bareng di kantin gitu? Enggak kan? Dan menarik ya, ternyata persekutuan jemaat mula-mula yang makan bareng tiap hari, belajar firman tiap hari, berdoa tiap hari, sharing-sharing tiap hari itu ternyata menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang yang melihat persekutuan mereka. Jadi mereka gak ketemu cuma waktu PJ doang. Kalau di UKI namanya KST, di tempat lain saya gak tahu namanya apa gitu ya. Ibadah Jumat, ibadah rutin intinya gitu ya. Jadi pengurus itu gak cuma ketemu kalau lagi persekutuan doa pengurus doang. Atau kita berinteraksi dengan jemaat kita gak cuma waktu lagi ibadah Jumat, Natal, fakultas misalnya begitu. Ada yang begitu? Tiap hari ketemu satu jemaat ada? Bukan karena teman sekelas ya, tapi secara intensional kamu menghampiri jemaatmu. Ada? Susah amat Kak kehidupan Kak gitu ya. Sal masuk kapsel kamu makanya. Kalau mau ganti kapsel boleh, masih boleh saya izinkan. Kalau kamu rasa ini terlalu berat gitu ya. Nah teman-teman, tidak heran tentu ya apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula itu membuat mereka menjadi begitu dekat gitu ya. Dan memang kedekatan, kehangatan, keakraban itu tidak terjadi dalam 1-2 jam pertemuan. Itu membutuhkan satu proses yang panjang, makan waktu yang lama. Gak bisa terburu-buru kita membangun relasi dengan orang lain. Kita tidak bisa mendengar cerita orang lain secara terburu-buru. Kita tidak bisa mengenal orang lain secara terburu-buru. Kita tidak bisa ikut berduka bersama dengan teman kita yang sedang berduka secara terburu-buru. Kita tidak bisa ikut happy dengan kebahagiaan mereka secara terburu-buru. Dan sayangnya, kita menyukai segala sesuatu yang terburu-buru itu, termasuk berelasi dengan orang lain. Pengennya dekat dengan PKK, semua PKK ada berapa? 50 misalnya gitu ya. Pengen dekat dalam 1 tahun kepengurusan. Mungkin? Buat saya jawabannya enggak mungkin. Jemaat di PM kamu ada berapa banyak? Ratusan? Ratusan ya. Yang datang rutin ke persekutuanmu berapa banyak? Per 10? Per 20? 30%? 30%, ada yang 30%. Kamu berapa? 20%, gitu ya. Dari yang 20% itu saja, atau yang 30% itu saja, bagaimana kamu berelasi dengan mereka? Kenal, dekat,
Atau cuma sekedar halo, selamat hari Jumat, Tuhan Yesus memberkati, begitu. Begitu? Terus biasa pengurus suka ngomongnya apa? Sampai ketemu minggu depan ya, jangan lupa datang, ajak teman-temannya. Kamu mendengar kalimat itu, buat kamu apa yang penting bagi dia? Datang. Kamu datang, kursi-kursi di ruanganku terisi, itu dia. Itu terburu-buru. Kita pengen nyalamin semua cuman untuk buat bilang apa? Terima kasih ya udah datang. Jangan lupa minggu depan datang lagi. Oh iya. Padahal mungkin muka yang disalam itu cuman oh iya thank you gitu ya. Nanti saya akan kasih tahu. Waktu mukanya bilang oh iya thank you itu kamu nangkepnya apa? Kalau kamu lagi salam saya jemaat kamu, lalu kamu dengan semangat datang gitu ya karena kamu pengurus, kamu salam saya. Sabet, thank you ya udah datang hari ini gitu ya, Tuhan memberkati. Minggu depan datang lagi ya. Terus saya jawabnya cuman, oh iya ya, thank you ya gitu ya. Gue duluan ya gitu. Kira-kira menurut kamu, saya kenapa tuh? Males mungkin, risih mungkin. Yang lain? Mungkin juga jenuh. Ada kemungkinan yang lain? Mungkin lagi banyak pikiran yang mengganggu, bikin dia sedih mungkin. Mungkin dia lagi overthinking sepanjang ibadah, tubuhnya di situ tapi pikirannya kemana-mana. Kan itu tadi semua mungkin ya. Gimana membuktikan kemungkinan itu? Tanya membutuhkan waktu. Nggak bisa cuma sekadar thank you ya udah datang. Padahal mungkin dalam pikiranmu kenapa nih mukanya begitu. Tapi nggak tanya karena harus rapat evaluasi nih. Wah ada ini lagi nih. Wah mesti pindah ke organisasi lain nih. Waduh nggak terjadi tuh tadi. Ada apa dengan dia, apa yang dia lagi rasakan, dia lagi alami, kita nggak tahu. Karena kita terburu-buru. Nah akibatnya apa? Teman-teman, akibat dari keterburu-buruan berrelasi dengan orang lain ini menyebabkan seseorang merasa tidak dikenali. Padahal tadi itu adalah sesuatu hal yang menjadi kebutuhan setiap orang. Tidak dikenali, tidak dicintai, tidak diinginkan, begitu ya. Dan semua hal itu dapat memicu munculnya. Salah satunya adalah munculnya kesepian di dalam diri seseorang. Dan jika kita perhatikan, tahun-tahun belakangan ini angka kesepian remaja dan dewasa muda itu mengalami peningkatan. Kamu bisa googling minimal dari pandemi COVID 2020 sampai hari ini, angka kesepian itu terus meningkat. Tidak turun lagi. Apa yang terjadi? Menurut banyak penelitian, salah satu faktornya adalah karena kurangnya kemampuan membangun relasi dengan orang lain. Textingnya jago. Bisa curhat panjang-panjang di second account, third account. Tapi disuruh bicara, gak keluar dari mulutnya. Kamu kalau jemaatmu atau teman pengurusmu punya second account, third account, kamu di follow balik ya. Saya kasih tahu kamu nih, follow balik. Itu account-account berharga. Banyak harta berharga tentang dirinya yang dia tulis di sana, yang dia gak tulis di first account-nya. Ya, kalau ada dalam hati bilang, ya kak gue juga punya kak second account, third account, kasih tahu temanmu. Kenapa begitu? Nanti saya akan kasih tahu kamu kenapa perlu kasih tahu temanmu, gitu ya. Nah teman-teman, kesepian ini efeknya banyak. Mulai dari bisa muncul perasaan dia nggak penting,
punya gangguan kesehatan, ternyata rasa kesepian itu bisa memicu munculnya penyakit jantung. Ada yang bayangin apa hubungannya kesepian dengan sakit jantung, gitu kan ya? Tapi ternyata secara ilmiah itu ada hubungannya. Bahkan juga rasa kesepian bisa memunculkan ide bunuh diri. Walaupun tidak selalu, ya. Nah, oleh karena itu tepatlah apa yang dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer. Ada yang tahu dia? Bapak pemuridan, kamu harus baca bukunya ya. Kalau kamu mau memuridkan di kampusmu ya, cari buku orang ini, ada banyak. Cari artikelnya, ada banyak. Ya. Nih ya. Tanya sama PK kamu, PKTB-mu, kakak staf yang kamu kenal. Siapalah gitulah ya yang lebih rohani dari kamu menurut kamu. Kalau dia punya bukunya, karena ini udah jadul, nah kamu bisa pinjem bukunya dia ya, tapi dikembalikan. Tolong dikembalikan. Dia mengatakan siapapun yang tidak mau berada dalam komunitas itu akan sendirian. Nah teman-teman, kalau kita melihat akan semuanya ini tentu kita kemudian akan masuk ke dalam satu pemahaman yang lebih mendalam lagi, bahwa sebenarnya berkomunitas atau bersekutu itu adalah hal yang harus mutlak kita lakukan, begitu ya. Nah jadi sebenarnya apa sih artinya bersekutu sebagai orang percaya? Karena ternyata orang yang tidak percaya pun melakukan persekutuan. Arisan ibu-ibu RT di komplek kita itu persekutuan ya. Mama kita pergi parsau tahun itu persekutuan. Ya kan? Gitu ya. Nah, tapi bagi orang percaya bersekutu itu artinya apa sih? Begitu ya. Teman-teman, bersekutu itu salah satu panggilan gereja. Kita ini kan gereja ya. Koinonia. Pernah dengar? Pernah dengar dong ya. Nah, itu salah satu panggilan kita. Kita dipanggil untuk bersekutu dengan Allah. Allah yang abstrak itu, kita dipanggil bersekutu dengannya melalui bersekutu dengan sesama yang kelihatan. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa ke gereja? Kenapa ke persekutuan? Sebenarnya jawaban sederhananya apa? Bersekutu dengan Tuhan. Emang Tuhan ada di situ? Tuh ada tuh. Tunjuk aja temenmu. Tuh, wakil-wakilnya Tuhan tuh. Itu tuh image-nya Tuhan tuh, ya kan? Jadi make sense ya, sebenarnya sesederhana itu jawabannya. Cuma kita suka bikin, kenapa harus persekutuan? Kita nggak bisa jawab pertanyaan teman kita. Teman kita jawab gitu, terus ngomong gitu, terus kita ngapain? Ini lagi pengen kabur nih dari persekutuan nih. Wah, kita tersinggung mungkin, kita terganggu mungkin. Padahal mah nggak apa-apa, dia kepo aja mungkin. Kayak siapa tuh tadi teman kita tuh yang bilang dia pengen tahu aja banyak hal. Kayaknya anak sekarang kan memang begitu ya, pengen tahu banyak hal dan gak apa-apa juga gitu ya. Ada hal-hal yang tidak bisa dijawab oleh AI, yang bisa jawab hanya manusia misalnya gitu. Makanya datang persekutuan misalnya gitu ya. Nah teman-teman, persekutuan orang percaya itu seperti yang kita tahu itu adalah karya Yesus di Kalvari. Jadi sebenarnya persekutuan kita itu bukan buat-buatannya senior-senior kita, alumni-alumni kita. Enggak. Yang menginisiasi itu adalah Yesus Kristus. Jadi bersekutu itu artinya hidup dalam komunitas orang percaya dengan Kristus sebagai pengikatnya. Kalau di persekutuanmu nggak ada Kristus, maka ya itu kumpul-kumpul aja. Gitu ya. Makanya tadi menarik tuh waktu ada yang bilang, pengen tahu gimana sih caranya berelasi dengan orang secara tepat, tapi tetap dalam konteks pelayanan. Nah itu menarik ya. Bagaimana kamu berelasi dengan orang itu, kamu terus ingat bahwa ketika kamu berelasi dengan dia, itu Kristuslah yang menggerakkan kamu berelasi dengan dia. Kematian Kristus di Kalvari lah yang membuat kamu berelasi dengan dia. Itu ya. Nah teman-teman, nih Dallas Willard di dalam salah satu bukunya mengatakan tujuan Allah dalam sejarah manusia adalah menciptakan komunitas yang terbuka dari manusia yang saling mengasihi
di mana Yesus sendiri, Allah sendiri sebagai penopang utama dan anggota paling mulia. Jadi dalam persekutuan kita itu, Yesus menjadi anggotanya juga. Dan dia sekaligus yang menopang, mengikat persekutuan itu. Nah, sekarang kan pertanyaannya adalah, gimana sih Kak membangun relasi dengan orang lain itu, membangun supaya persekutuan ini menjadi persekutuan yang bisa kuat, dalam begitu ya, berdampak bagi orang lain seperti jemaat mula-mula. Itu kan yang kelihatannya banyak menjadi pertanyaan dari kamu. Sekarang kami udah tahu nih, berelasi itu penting, berkomunitas itu penting. Terus sekarang pertanyaannya adalah bagaimana memulai dan memelihara relasi orang lain. Kita akan belajar yang namanya relationship skills. Jadi ternyata berelasi itu ada skillnya. Dan sebenarnya harusnya sejak kecil kita belajar relasi ini. Tapi mungkin sebagian kita tidak diajarkan. Gitu ya. Jadi relationship skills ini adalah skill-skill yang krusial untuk membangun, ya, building and maintaining healthy relationship. Ya. Jadi kita nggak berkenalan dengan toxic relationship ya dalam sesi ini ya. Kita akan belajar tentang how to build and maintain healthy relationship. Mungkin ada yang bisa building, tapi waktu maintaining mulai gelagapan gitu ya. Nanti kalau ada yang merasa Kak aku bisa dua-duanya setelah saya bicara, kamu boleh sharing ya pengalamanmu building and maintaining relationship dengan orang lain. Kita akan lihat, saya akan menyampaikan beberapa skills yang kamu bisa pakai dalam kamu memulai dan memelihara relasi dengan orang lain. Yang pertama adalah menginisiasi relasi. Ini skill menginisiasi relasi. Apa sih? Kalau menginisiasi itu berarti apa? Relasinya udah ada atau belum ada? Belum ada. Nah, menginisiasi relasi ini adalah kemampuan memulai relasi dengan orang yang belum atau baru dikenal. Dan teladan agung kita menginisiasi relasi dengan orang lain itu adalah Yesus Kristus. Contoh paling nyata, Yesus menginisiasi relasi dengan orang yang baru dia kenal ada di mana? Ada yang tahu? Betul. Yesus dengan perempuan Samaria. Apa yang Yesus lakukan? Minta minum. Minta minum tuh kalau mau ditarik prinsipnya tuh apa tuh? Membutuhkan orang tersebut? Membutuhkan orang tersebut. Oh oke, membutuhkan orang tersebut. Yang lain ada? Kamu baru kenal sama orang itu. Terus kamu lihat dia, kalau kalau kisah perempuan Samaria itu kan Yesus lihat dia nimba air gitu ya, terus Yesus minta air. Cocok dong ya, cocok dong apa yang Yesus lakukan. Dia kan lagi nimba air kan, Yesus nggak minta bagi roti lu dong gitu, lapar nggak gitu kan gitu. Yesus kan minta dong air gitu, karena Yesus tahu dia mau ambil air. Nah itu yang Yesus lakukan itu bisa kita sebut sebagai apa? Saya pakai contoh yang lebih dekat. Kamu kalau baru kenal dengan orang, jemaat di PM kamu gitu ya, yang akan pertama kali kamu katakan kepada dia apa? Halo, aku Jose gitu kan ya. Terus kamu akan bilang apa? Kamu namanya siapa? Ya kan? Itu apa tuh? Hah? Perkenalan, pendekatan. Supaya apa kemudian itu? Itu namanya membuka relasi. Kamu kan nggak pertama kali kenal langsung bilang sama dia kan, apa yang kamu dapat dari firman hari ini? Jemaatmu gimana tuh mukanya? Kalau saya jadi jemaatmu saya gini, apaan sih lu gitu? Nama lu juga siapa? Gue juga nggak tahu gitu kan ya. Belum ada relasi yang dibuka, kamu udah
terjun bebas ke dalam, kan gak begitu? Itu mungkin tadi yang bikin orang jadi risih. Nah nanti ada skill berikutnya yang akan saya kasih tahu, saya ajarkan kalau ternyata konten yang kita pilih waktu kita bicara dengan orang lain itu juga penting, gitu ya. Nah teman-teman, kemampuan menginisiasi relasi dengan orang lain ini berkaitan erat dengan 3 hal, gitu ya. Yaitu menginisiasi relasi ini identik dengan kemampuan berkomunikasi secara verbal. Kita tuh kan bisa berkomunikasi dengan orang lain secara verbal dan non-verbal. Kalau non-verbal tuh gimana? Ya gitu. Atau misalnya gitu ya. Nah itu kan komunikasi non-verbal. Nah menginisiasi relasi nggak bisa ya komunikasinya non-verbal. Kamu mau kenalan dengan orang terus kamu cuman gitu. Dapat apa kamu? Nggak dapat apa-apa kan? Cuman gitu. Dari jauh cuman gini. Gitu kan? Ya nggak terjadi apa-apa guys gitu. Kalau itu bestimu, dia mungkin tahu kamu begitu-begitu maksudnya apa karena udah sering. Tapi kalau dia orang baru kamu begitu-begitu dia pikir kamu aneh. Habis itu dia lihat kamu dari jauh dia kabur. Gitu kan ya. Dia pikir nih pengurus PMK nih emang miring-miring nih kayaknya nih gitu kan ya. Enggak gitu ya. Jadi kunci dari menginisiasi relasi itu adalah komunikasi verbal. Dan komunikasi verbal dengan orang lain itu ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah rasa nyaman dan percaya diri. Ini yang pertama. Teman-teman, kita perlu merasa nyaman dan percaya dengan diri kita sendiri, baru kemudian kita bisa berkomunikasi secara verbal dengan orang lain. Kalau kita cemas, kalau kita nggak pede, kita nggak bisa memulai relasi dengan orang baru. Waktu mau mulai yang muncul dalam kepala apa? Takut, terus gini, dia mikir gue aneh gak ya? Ini nanti gue dianggap SKSD gak ya? Gitu kan ya. Kan pertanyaannya, kalau dia nyaman sama dirinya, kalau orang itu merasa kita SKSD itu perasaannya dia, ya gak apa-apa juga. Kita lagi gak mau SKSD, kita emang mau berelasi dengan dia, itu beda ya. Nah makanya kalau ada yang bicara dengan saya lalu bilang, ya kak gimana mau mulai, nanti dia pikir gue ini lagi SKSD lagi. Terus saya tanya, emang kenapa kalau dia mikir lo SKSD dengan dia? Ya so asik gitu kak, iya kenapa? Emang kenapa kalau orang pikir kamu so asik? Coba jawab dalam inimu ya, dalam hatimu ya. Kenapa? Ternyata sering-sering jawabannya apa? Penilaian orang lain menjadi penting buat kita. Dan kita pengen punya citra diri yang selalu positif di hadapan orang lain. Padahal mungkin enggak? Nggak mungkin. Itu hoax, 2024 itu hoax ya. Kalau ada yang bilang orang lain harus nilai gue selalu positif, maka itu kebohongan terbesar abad ini. Jangan dipercayai. Nah itu seringkali kan menghambat kita untuk kita berkomunikasi dengan orang lain. Gitu ya, mau ngomong aja ngomong apa nih ya gitu ya, pikirnya udah macam-macam. Gimana kalau nanti ngobrolnya berlanjut, gimana kalau gue nggak bisa nimpalin, gimana kalau gitu, semuanya yang negatif-negatif. Gimana kalau dibalik, gimana kalau ternyata nanti obrolannya nyambung. Pernah nggak mikir gitu? Gimana kalau ternyata dia merespons gue dengan baik, misal gitu ya. Lalu yang kedua adalah tahu apa yang ingin dibicarakan dan bagaimana menyampaikannya. Jadi teman-teman, waktu kita ingin memulai relasi dengan orang-orang yang kita layani, kita perlu tahu dulu, nih kita tujuan mendekati dia nih apa nih? Oh gak genuine dong kak gitu. Enggak, itu enggak ada urusannya dengan gak genuine. Itu namanya intensional. Saya nggak tahu udah berapa juta kali kamu diomongin kata intensional di dalam retret ini. Kalau belum dengar, kamu berarti dengar dari saya, nanti mungkin akan dengar lagi. Relasi itu
perlu dibuat secara intensional. Salah satunya adalah memikirkan tujuan kamu berelasi dengan orang itu. Mau kenalan dengan dia. Oh kalau mau kenalan, ya berarti obrolannya adalah obrolan kenalan. Gak usah mikirin gimana kalau dia punya masalah, aku bisa bantu dia apa. Itu gak masuk dalam tujuan. Kalau nanti ternyata percakapan bergerak ke sana, itu lain ceritanya. Dan waktu kamu mulai bingung, kamu bisa balik kepada tujuanmu, lalu kamu bisa bilang, nanti saya akan ajarin skill yang lain gitu ya. Kalau, oh ini masalah kamu berat ya gitu ya. Gua baru bisa dengerin aja nih ya sekarang ya. Nah itu nanti bentuk skill yang lain, saya akan tunjukin. Nah lalu yang ketiga, oh ya dan bagaimana kita menyampaikannya, kata-kata kita itu juga penting ya. Kalau kamu pengen kenal sama orang lain, mukanya jutek gitu, orang juga males. Saya dulu waktu jadi pengurus di PMK, salah seorang teman saya bilang, kalimatnya saya masih ingat, karena itu agak pahit ya di hati gitu ya. Dia ngomong gini, Bet, kalau orang udah kenal sama lu, orang tahu, lo hatinya baik. Tapi kalau belum kenal, orang akan mikirnya lo sombong. Terus saya kayak, jangan deket gue lagi nih. Ini kayaknya ancaman nih gitu ya. Terus tapi karena relasi kami cukup dekat begitu ya sebagai sesama pengurus, jadi saya ingat tuh saya jalan dari belakang kampus, kalau yang anak UKI tahu dari lapangan belakang itu pulang persekutuan doa ke depan, lalu saya tanya sama dia, kenapa lu ngomong gitu? Ternyata maksudnya dia adalah, saya tuh dulu gak bisa tuh yang beramah tamah dengan orang lain tuh yang kayak, sore pak gitu ya, ketemu satpam gitu, dia begitu. Sore pak, pulang dulu pak, gitu kan ya. Itu kan mau memulai relasi dengan orang lain. Kalau setelah itu kemudian relasi berkembang kan lain cerita. Saya nggak bisa. Tapi dengan anak kelompok kecil saya, oh tenang aja, itu baik relasinya. Karena kan kecil, sering ketemu, gitu kan ya. Yakinlah, saya bisa baik dengan mereka. Mereka pasti tahu saya juga baik dengan mereka. Tapi di luar dari itu, orang-orang mungkin mempertanyakan kepengurusan saya. Ini pengurus kok gitu ya mukanya ya, padahal mas sebenarnya enggak, cuman emang template-nya aja gitu ya. Dan saya belajar selama bertahun-tahun apa artinya menjadi seorang yang ramah di luar. Jadi cara kita menyampaikan pesan verbal kita itu juga penting. Waktu kita bilang sama dia, kita misalnya bilang sama dia, lu anak keberapa sih gitu ya. Kamu lagi ngobrol nih sama dia, orang baru, jemaatmu gitu ya. Thank you ya udah datang, ngobrol panjang lebar tuh salah satu pertanyaanmu gitu. Lo anak keberapa sih gitu ya. Kalau kamu ngomong gini, lo anak keberapa dengan misalnya gini. Kalau boleh tahu lo anak keberapa sambil scrolling gadgetmu. Terus kamu gini, sorry ya gitu ya. Ini ada ini nih WA masuk nih. Dia akan jawab apa? Ya it's okay. Padahal dalam hatinya, lo gak tertarik sama gue. Dia akan jawab, tapi setelah itu mungkin dia akan, oh gue anak ketiga gitu. Oh iya, terus dia langsung gini, thank you ya, gue mesti ini nih ada yang mesti dikerjain gitu kan ya. N ya percakapan. Cuma gara-gara apa? Gestur kita. Padahal mungkin kita masih pengen kenal dia, tapi kita sambi. Itu tadi tuh. Gak bisa ya begitu ya, itu terburu-buru namanya. Kamu pengen kenalan sama dia tapi pengen bales chat juga. Itu kayak nangkep ayam, pengen nangkep semua lepas. Gitu ya kira-kira ya, gak bisa begitu. Nah, ini ya. Dan yang ketiga adalah kepribadian kita. Jadi apa yang menjadi kepribadian kita, value kita, ketertarikan kita, itu akan menentukan interaksi kita dengan orang lain. Ini 3 hal yang akan menentukan komunikasi verbal kita dengan orang lain. Gitu ya. Skill yang kedua adalah pengungkapan diri. Teman-teman, setiap orang itu memiliki keinginan untuk dikenali oleh orang lain.
Kalau kamu bilang, enggak kak, aku enggak, mungkin kamu perlu bertanya kepada dirimu, masa sih, gitu ya, siapa sih aku ini, kok nggak pengen ya dikenalin sama orang lain, gitu ya. Nah itu sebabnya pengungkapan diri atau self disclosure itu menjadi satu hal yang penting terjadi saat kita berelasi dengan orang lain. Apa yang bisa kita ungkapkan ketika kita berelasi dengan orang lain? Apa? Apa yang kita bisa ungkapkan tentang diri kita ketika kita berelasi dengan orang lain? Kesamaan kita dengan dia. Oke. Ada lagi? Hah? Hobi, benar. Ada lagi? Knowledge kita berbagi pengetahuan apa yang kita tahu, kita baru baca gitu ya. Ya itu juga bisa. Ada lagi? Berbagi kerapuhan? Kayaknya agak horor ya gitu ya. Nih ya, teman-teman, pengungkapan diri itu bisa dimulai dengan bagi minat, bagi personality kita. Misalnya waktu kita bilang kita extrovert, introvert, itu kan part of our personality. Kita bilang kita tadi ada yang memperkenalkan dirinya sebagai orang yang teratur, disiplin gitu ya. Itu kan bagian dari personality. Dan memang untuk perkenalan awal, lapisan itulah yang bisa kita buka kepada orang lain. Tetapi, ya kita juga bisa ini ya, bagi humor, cerita-cerita lucu gitu kan ya. Kalau tadi ada yang katanya kalau orang deket dia, orang ketawa gitu ya, itu juga hal yang dibagi. Gitu ya, kadang-kadang dengan berbagi jokes kita bisa kenal dia. Apa yang keluar dari jokes-jokesnya, kita bisa tahu pikirannya, apa pikirannya lurus, apa pikirannya serong, kita juga bisa tahu dari jokes-jokesnya. Bener ya kalau kamu berinteraksi dengan orang itu bisa ketahuan. Lalu kita bisa bagi apa yang menjadi value kita, hal-hal apa yang kita lakukan akhir-akhir ini. Ini kan semua hal-hal yang superficial ya, kita bisa bagiin itu. Nah ternyata, ini dia ya, kita nggak bisa berhenti sampai di situ. Hanya mengungkapkan diri kita yang di permukaan tadi, di lapisan pertama tadi. Kenapa? Karena ternyata pengungkapan diri itu menambah ketertarikan orang berinteraksi dengan kita. Mereka merasa engage dengan kita waktu kita membuka diri kita. Coba kamu ingat-ingat interaksimu dengan orang lain atau dengan kakak-kakak PMK yang lebih senior di kampusmu. Kamu merasa lebih tertarik dengan mereka yang lebih terbuka atau dengan mereka yang lebih kalem? Kita merasa orang itu apa? Lebih mudah didekati, ya kan ya? Lebih mudah ditanya. Jadi, kalau persekutuan kita kurang diminati, jangan-jangan memang ada masalah di bagian pengungkapan diri. Kalau kelompok kecilmu, siapa di sini yang PKK? Oh ya, mostly PKK. Calon PKK? Oke. Oh ya, oke. Oke. Kalau anak kelompok kecilmu kelihatan tidak tertarik dengan kelompok kecilmu, mungkin jangan-jangan karena kelompok kecilmu isinya bahas Alkitab terus gitu. Saya nggak bilang nggak boleh bahas Alkitab ya. Itu yang pertama dan yang terutama di dalam kelompok kecil. Ngomongin proyek ketaatan terus gitu kan ya. Waktu sharing, anak kelompok kecilnya udah sharing, nangis-nangis. Kakak kelompok kecilnya sharingnya apa? Ya bersyukur hidupku akhir-akhir ini baik-baik aja. Anaknya udah nangis-nangis.
Baru selesai nangis-nangis, terus kamu sharingnya begitu. Nanti itu poin yang ketiga ya. Mungkin anak kelompok kecilmu akan pikir apa? Ini PKK sialan nih. Gitu ya. Gile ya, kok udah nangis-nangis dia bersyukur-bersyukur. Ya bener sih emang hidupnya lagi baik-baik gitu. Gak bisa apa? Itu udah banyak tuh ya belakangnya tuh. Nah teman-teman, membuka diri ini memang harus dilakukan secara perlahan-lahan ya. Sama seperti kita membuka lapisan-lapisan kulit bawang. Satu demi satu, demi satu, demi satu. Jadi kita bisa mulai dengan mengungkapkan hal-hal yang memang bisa diketahui oleh banyak orang. Kalau itu adalah relasi yang baru. Ya. Jadi kalau dengan orang yang baru, itu kita tetap bisa melakukan self-disclosure. Seperti yang tadi teman-teman udah bilang. Nah tetapi apabila relasi kemudian berkembang, maka pengungkapan diri bisa terjadi secara lebih mendalam. Misalnya di dalam kepengurusan kita bisa mengungkapkan diri secara lebih mendalam. Termasuk misalnya membuka satu bagian kerapuhan diri kita dalam lingkup pengurus kita. Misalnya begitu ya. Tetapi memang pengungkapan diri itu membutuhkan satu ruang yang aman dan nyaman. Orang gak akan membuka dirinya kalau komunitas kita, persekutuan kita itu bukan komunitas yang aman dan nyaman. Habis dia sharing di kelompok kecil atau di persekutuan doa pengurus hari ini, besok ada yang ngomong sama dia, katanya lo lagi ini ya, kok doain ya, terus dia gini, kok bisa tahu? Kalau pengurus kan suka gitu ya, seksi kakak nih, saya tahu nih ya, seksi kakak nih dulu ya, kalau saya jadi seksi kakak gini ya, habis monitoring atau apa tuh namanya, sekarang apa kamu namanya, monitoring pemimpin kelompok kecil, nanyain kan macam-macam kan, sharingnya apa, terus dia sharing AKK-nya, terus nanti kita bilang sama teman-teman pengurus kita, teman-teman kita tolong doakan ya, bagus banget kan kalimat depannya, teman-teman kita tolong doakan ya, itu AKK-nya siapa ya, Tambah misalnya gitu ya, AKK-nya Tambah tuh katanya dia lagi pacaran beda agama, misalnya gitu ya, terus kita bilang kita harus doakan dia supaya putus gitu kan misalnya kan, lalu kemudian sebagian pengurus deket-deket dengan AKK-nya Tambah yang itu. Lalu pengurus karena lagi momen Valentine, hari kasih sayang, bahas tema tentang itu. Dan harus ada poin, putus kalau pacaran beda agama gitu kan ya. Apa rasanya jadi anak itu? Kesal. Terbebani. Risih, merasa dihakimi gak sih? Gila nih itu, perasaan gue cuma sharing sama PKK gue deh. Karena ternyata diam-diam dia juga malu misalnya begitu ya. Diam-diam dia malu, dia cerita sama PKK-nya, terus tahu-tahu kok setengah pengurus nyamperin gue nih. Tepuk-tepuk gue, terus bilang, pikirin lagi ya cewek lo gitu kan. Apaan tuh maksudnya tuh gitu kan ya. Nah itu dia tuh. Jadi pengungkapan diri itu memang berbahaya ya teman-teman ya. Tetapi pengungkapan diri itu penting kalau kita mau masuk dalam satu relasi yang intim, relasi yang dekat, tidak mungkin terjadi kalau kita tidak mengungkapkan diri. Nah itu sebabnya kita perlu menciptakan komunitas yang aman dan nyaman. Bagaimana caranya? Kita butuh skill yang ketiga. Skill yang ketiga, skill ini merupakan ekspresi dari kepedulian, dari perhatian, kasih sayang, dan ketertarikan kita kepada orang lain. Jadi ketika kita memberikan dukungan emosional kepada orang lain, itu kita sedang menyediakan tempat yang aman bagi orang lain. Mengapa bisa demikian? Kok bisa sih memberikan emosional support itu memberikan tempat yang aman bagi orang lain? Kok bisa? Kenapa? Karena dengan kita memberikan dukungan emosional kepada orang lain, orang itu merasa dimengerti. Orang itu merasa diterima.
Orang itu merasa dipedulikan. Dan orang kalau udah merasa dimengerti, diterima, dipedulikan, ceritanya makin keluar apa enggak makin keluar? Makin keluar. Kita cuman begini doang nih ya, misalnya dia bilang gini ya, aku sebenarnya lagi, coba ya kita latihan ya memberikan dukungan emosional ya. Oh enggak, saya selesai dulu baru kita latihan ya. Saya selesai dulu nih. Memberikan dukungan emosional ini dapat dilakukan dengan mendengarkan. Ini kuncinya. Kita tidak bisa memberikan dukungan emosional kalau kita tidak listen. Hear dengan listen itu beda ya. Listen itu tidak mungkin sekedar lalu. Jadi mendengarkan adalah jalan masuk agar kita dapat memberikan dukungan emosional yang tepat. Ya, jadi waktu kita mendengarkan, kita dengerin dia. Bukan sibuk dengan nih, jawab apa nih, kasih nasihat apa nih. Ayat Alkitabnya yang mana nih? Enggak gitu. Gitu ya. Jadi memberi dukungan emosional dapat dilakukan dengan mendengarkan, berempati, memberikan masukan jika diperlukan. Ya, tolong ya para PKK, para pengurus. Jika diperlukan. Tidak selalu masukan atau nasihat kita mereka perlu. Kadang mereka cuma perlu didengarkan. Dan secara aktif mengeksplor perasaan mereka. Ini buat anak cowok mungkin agak sulit ya. Waktu mulai bicara, apa yang lo rasain? Dia mungkin terkejut gitu ya. Waktu dia bilang gini, pacar gue pergi, gue di ghosting. Coba sekarang kamu memberikan dukungan, saya akak kamu, saya cerita sama kamu. Cerita saya begitu tadi. Gila nih, gue lagi pusing banget nih bang. Pacar gue gak ada kabar, gak tahu kemana. Gue lihat Instagramnya udah ganti foto dengan cowok lain. Di ghosting nih gue nih kayaknya nih. Kamu sebagai pengurus atau PKK, ada jemaat atau ada akak kamu yang ngomong begitu ke kamu, terus sekarang kamu mau kasih dukungan, emotional support. Ini yang tadi ya. Coba sekarang, siapa yang mau coba maju ke depan sini? Nanti saya ulangin lagi kalimatnya, kamu mulai dari yang sini nih. Bagaimana kamu dengerin, berempati, kasih masukan jika diperlukan, lalu eksplorasi perasaannya. Ada yang mau coba? Oke, kalau gini saya jadi perempuan aja. Saya ulang ya kalimatnya ya. Kak Jelin, aku mau cerita nih ya kak ya. Aku tuh belakangan ini lagi sulit banget tidur kak. Soalnya, aduh, itu deh kak pusing banget deh. Sabet, nah, panggil aja namanya. Kan saya udah panggil kamu kakak kan, jadi kamu panggil aja Sabet gitu ya. Sabet emangnya lagi ngerasa apa? Itu loh kak, aku tuh sebenarnya lagi apa ya? Aku tuh lagi kayak pusing banget gitu kak, karena itu loh si Niko tuh nggak ada kabarnya. Terus juga gak tahu deh kak, kata temen aku dia udah deket sama cewek lain. Terus juga ada yang bilang bukan cuma deket tapi jadian gitu. Terus dia juga udah jarang datang PJ gitu ya. Aku chat juga dia gak bales, aku DM IG-nya juga dia gak bales gitu. Kan aku bingung banget ya kak ya. Bisa dimengerti mengapa kamu bingung. Terus aku bingung. It's okay. Aku bisa mengerti sih kenapa kamu bingung. Terus kamu perasaannya kan bingung tadi gitu. Apa yang kamu butuhkan? Aku sebenarnya butuh cerita aja sih kak, karena aku lagi gak punya teman cerita akhir-akhir ini. Aku kan biasanya sering cerita sama Niko gitu, tapi kan dia lagi hilang nih. Terus sebenarnya aku butuh teman cerita aja sih kak.
ya kita sama-sama doakan Niko ya supaya dia bisa, mungkin kita bisa dia bisa ketemu lagi, maksudnya kamu bisa mengalami damai sejahtera, atau kalau Niko ternyata ada masalah kita bisa mendoakan dan dia bisa kembali lagi gitu. Ya sama-sama, semoga kamu bahagia terus. Thank you Jalin. Terima kasih ya udah mencoba ya. Teman-teman yang mendengar percakapan tadi, apa yang muncul dalam perasaan teman-teman mendengar kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Jalin kepada Sabet? Hah? Apa? Merasa dipedulikan, oke. Lalu apa? Ditanya kebutuhannya apa, benar. Oke, apa lagi? Merasa dimengerti, ya. Apa? Jo? Hah? Perhatian, kakaknya perhatian gitu ya. Oke, ada lagi? Hah? Merasa diempati ya, kita sebagai orang yang disikapin seperti tadi itu merasa diempati ya. Oke, ada yang lain? Terburu-buru. Mungkin kan tadi itu hanya cuman sekedar pendekatan, ibarat kata kalau memang kita dekat sama seseorang juga, ya listening itu memang udah dari kecil juga kita udah diajarkan gitu kan. Tapi dalam bentuk empati itu, ya jikapun di dalam hati kita pun di dalam diri kita itu benar-benar empati kepada seseorang, pasti akan lebih dalam lagi gitu loh. Ya walaupun kita takutnya nanti si teman kita atau adik kita itu merasa risih karena ceritanya cukup sampai ke cerita kakak tadi ya, Niko gitu ya. Ya itulah empati kita, maksudnya terburu-buru banget karena langsung mendoakan, langsung empati sih iya, perhatian sih iya, cuman mungkin maaf ya aku koreksi ya. Mungkin aku belum dapat tadi skenario tadi itu untuk solusi gitu loh. Karena di satu sisi kakak yang menceritakan Niko itu dia lagi keluh kesah gitu terhadap Niko yang mungkin bikin kakak itu overthinking gitu ya. Sehingga sebagai aku yang jadi pengurus gitu ya, aku hanya mendengar ceritanya saja, lalu keluh kesahnya itu cuma dibawa doa gitu. Jadi itu yang aku bilang tadi Kak, yang knowledge itu adalah di mana kita kasih tahu gitu, nggak sekedar cuman doa, tapi kita bisa kasih tahu tips yang mungkin orang ini juga bisa berpikir gitu ya, ataupun teman adik kita ini juga, oh kakak ini selain aku bercerita, dia juga ngasih tahu solusi yang terbaik versi dirinya sendiri. Sehingga percakapan tadi itu, skenario tadi itu terlalu cepat untuk selesai gitu. Bisa aja itu dibawa dalam, yuk kamu kalau yang benar-benar lagi risih, lagi benar-benar tidak suka sama seorang ini, kamu ada waktu enggak? Kamu ada, bisa kita ketemu lagi enggak? Kalau kamu merasa risih, ya kakak ada waktu di jam segini segala macam gitu. Jadi aku tadi ngeliatnya memang teman-teman benar semua gitu kan. Dia berempati benar, perhatian benar, mendengarkan sangat benar, cuman di sini tuh skenario itu terlalu cepat untuk si kakak yang sebagai tadi peran utamanya itu langsung selesai gitu. Jadi aku ngerasa juga ketika aku juga cerita sama orang lain gitu kan, yang benar-benar aku rasa benar kakak ini welcome, tapi aku bisa melihat gesturnya dia. Balik lagi ke slide kakak yang kedua adalah gestur kan. Kita bisa menilai gestur orang itu, dia mendengarkan tapi terburu-buru gitu. Mendengarkan perhatian tapi terburu-buru, makanya tadi aku bilang terburu-buru, gitu alasannya. Iya, makasih Kak. Thank you ya feedbacknya. Tadi dalam percakapan tadi, ini ya saya sebagai orang yang Sabet bukan sebagai pembicara, maksudnya sebagai orang yang tadi berinteraksi, orang yang datang cerita kepada Kak Jalin itu, gitu ya. Perasaan saya adalah saya merasa dia hadir buat saya, gitu ya. Merasa dia hadir buat saya. Lalu juga saya merasa dia dengerin saya, gitu ya, dengerin cerita saya dan mau tahu
mau tahu dengan dengan diri saya waktu dia menanyakan apa yang kamu butuhkan. Nah mungkin Jelin mengakhiri percakapan karena saya bilang saya butuhnya didengerin gitu ya. Nah hanya mungkin menjadi percakapan jadi berakhir, sebenarnya itu masih bisa dilanjutin. Berakhir dengan Jelin mengatakan ya kita doain ya begitu ya. Nah kalau dalam percakapan nggak tahu mungkin karena Jelin pikir oh ya ini cuma role play di sini begitu ya. Tapi dalam kepercakapan sehari-hari memang kalimat ya nanti aku doain kamu ya itu memang bisa mengakhiri percakapan. Jadi kita mesti tepat-tepat menggunakan kata itu. Sebenarnya tadi waktu nih kalau misalnya dilanjutin ya saya kasih contoh ya. Waktu Sabet itu bilang oh enggak sih Kak aku cuma lagi pengen didengerin aja. Soalnya belakangan aku lagi gak punya teman ngobrol gitu kan ya. Nah sebagai Jelin mungkin Jelin bisa ngomong oh gitu kan. Apalagi yang lagi mengganggu pikiranmu sekarang ini. Kamu ada yang mau ceritain lagi ke aku dengerin kamu ya. Gitu. Nah, nanti kan dia cerita lagi macam-macam, yuk panjang lebar. Tapi kan waktu dia tadi bilang ya aku doain ya gitu kan. Nah, buat aku kan oh ya thank you gitu. Ya aku tahu sih kakak ini memang baik gitu ya ini. Cuma relasinya nggak maju gitu. Nah kayak gitu ya. Jadi secara empati itu teman-teman mengerti empati itu seperti apa? Apa? Kepedulian yang mendalam, memposisikan diri kita pada posisi lawan bicara kita begitu ya. Itu kalau kita sering dengar empati itu menggunakan sepatunya dia gitu ya. Nah, sepatunya dia. Jadi harusnya itu nggak boleh kebesaran, nggak boleh kekecilan. Karena kan sepatunya dia yang lagi kita pakai. Jadi waktu kita melihat ceritanya, mendengar ceritanya, kita harus dengar dari apa yang jadi sudut pandangnya dia. Gitu kan ya. Apa yang menjadi value-nya dia. Kenapa buat Sabet tuh Niko pergi itu sangat membuat pusing. Apa sih sebenarnya yang tersimpan di dalam dirinya Sabet? Nah itu empati. Nah kamu tapi bukan. Itu kan kamu mulai mencoba untuk memikirkan sudut pandangnya dia. Waktu kamu mau empatiin dia dalam bentuk kalimat verbal, tadi kan kita belajar tuh ya di depan ya berkomunikasi secara verbal, kira-kira kita akan ngomong apa tuh ke dia? Tadi Jelin belum mengeluarkan kalimat empati itu. Habis Sabet ngomong, aku lagi pusing banget nih Kak soalnya Niko pergi gitu ya, ghosting gitu kan ya, bla 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 tadi itu. Nah sekarang coba tempatkan dirimu ada di tempatnya Sabet, lalu kamu empatiin dia. Kamu akan ngomong apa ke dia? Aku senang buat ini sih, kalau dia sudah bercerita, aku coba bercerita juga apa yang pernah aku alami, baru tanyakan lagi. Kalau aku sebelumnya dalam kondisi gini aku gini gitu, kalau kita coba ini sama-sama gimana, atau jadi sebenarnya yang aku rasakan adalah aku nggak pengen memposisikan dia ngerasa balasan kita tuh mati atau basi gitu. Jadi dengan mengajak ngobrol, membagikan dari perspektif kita, point of view juga, ya itu lebih baik. Kayak misalnya kayak tadi kasusnya ya, menghilang. Iya aku dulu juga sempat ngerasain titik-titik itu sih. Tapi sebenarnya mungkin dia waktu itu lagi sibuk aja gitu, lagi ada kegiatan, cuma dia lupa ngabarin atau daerah dia sinyalnya lagi susah atau gimana gitu. Nah itu sih yang aku rasain. Mungkin sekarang kita kalau kamu ngerasa kurang buat diperhatikan, mungkin kita bisa nih buat kayak tadi atur waktu buat ketemu, atau kita sering-sering nih ke persekutuan bareng nanti ngobrol sama teman-teman atau gimana gitu. Kalau menurut teman-teman, waktu kamu cerita, terus respon temanmu adalah seperti, sorry aku lupa namamu, Gilbert, itu kamu akan merasa apa? Hah? Ya, benar. Kalau empati itu kan kita mencoba menempatkan diri ada di posisi orang itu. Jadi gini, kalau dia bilang dia lagi pusing, pacarnya pergi tanpa kabar dan dengar pacarnya udah punya cewek lain, kira-kira
rasanya tuh apa tuh? Sakit. Terus apa lagi? Sedih, terhianati. Benar. Nah sekarang itu kamu mesti tangkep perasaannya, makanya kamu perlu listen omongannya. Dia kan gak ngomong ya, dia merasa sedih, terhianati, tersakiti, dia kan gak ngomong. Itu kan ada di dalam kalimatnya tapi. Nah kita empatiin dengan bilang apa? Ya. Itu sedih sih, misalnya gitu ya. Mungkin lo juga ngerasa dihianati ya sama cowok lo. Kalau ternyata dia nggak merasa dia dihianati, nanti dia akan ngomong lagi. Tapi waktu dia dengar kamu bilang, ya itu sedih sih apa yang lo alamin. Mungkin lo merasa dihianati ya sama dia. Dia akan bilang, iya bener banget kak. Misalnya dia cerita. Atau misalnya dia bilang ini, iya nggak, aku mikir apa emang aku lagi dihianati ya. Tapi karena belum valid, nah itu kan dia masih gamang dengan perasaannya sendiri. Ya nggak apa-apa juga, kita nanti tinggal ngomong apa lagi gitu ya. Nah itu empati namanya. Jadi empati itu kita tangkap kalimat-kalimat yang tidak terucap dari statement-statementnya, kita tangkap lalu kita kalimatin ke dia. Kalau orang datang ke kamu terus dia bilang gini, weh ini gue dapet penghargaan nih gitu. Gue dapet penghargaan kemarin ikut lomba apa misalnya gitu ya, debat apa gitu ya. Dia cerita di waktu datang mau pertemuan pengurus pertama kali datang dia ngomong gitu. Kalian bakal bilang apa? Selamat, oh ya puji Tuhan. Benar juga kamu ya, puji Tuhan gitu ya. Atau selamat ya gitu kan ya. Kalimat lain ada? Hah? Wow, luar biasa. Ya itu. Wah gue ikut bangga nih. Atau gini, kalau kita mau tangkap emosinya, dia tuh lagi ngerasain apa tuh? Senang, terus sukacita, terus apa lagi? Bangga bener. Kita bisa bilang, wih selamat ya gitu kan, pertamanya pasti gitulah ya. Atau ya kalau mau Kristen puji Tuhan jauh boleh karena lagi di ruang PMK kan misalnya gitu ya. Wih puji Tuhan guys gitu kan, puji Tuhan gitu ya. Terus bilang, wih gue selamat ya bro misalnya gitu ya, selamat ya bro ya. Lo happy banget ya pasti ya, bangga banget pasti lo ya sama diri lo ya. Dia denger itu, dia merasa apa? Ya bener. Wah dia tahu nih gue lagi butuh validasi nih. Anak zaman now kan suka ya begitu ya. Kenapa gak berelasi sama dia? Dia gak memvalidasi perasaan aku kak. Aduh gitu ya. Oke, nah itu ya. Nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, kita bisa lihat. Lalu yang keempat, saya mesti cepat nih. Adalah konflik management. Nah ini kita udah gak sempat survei lagi ya. Teman-teman, salah satu skill yang kita perlukan untuk membuat relasi itu makin dalam dan dalam adalah kemampuan menyelesaikan konflik. Sayangnya, bagi sebagian kita, konflik itu adalah sesuatu yang haram. Masa sih anak persekutuan berkonflik? Saya akan bilang, weh anak persekutuan juga manusia berdosa weh, jangan lupa. Justru yang paling sering berkonflik sebenarnya adalah anak persekutuan. Pakai ayat-ayat Alkitab. Ya kan? Nah, nih ya. Nih. Kamu yang mana? Saya mau jelasin satu-satu, waktunya udah sedikit ya. Saya kasih tahu ini aja ya. Yang pertama ini adalah menghindari konflik. Ya. Jadi biasanya orang-orang yang seperti ini akan
mengabaikan, menjauhi, menunda-nunda menyelesaikan masalah. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalau berbeda pendapat di kepengurusan tidak dibicarakan. Jadi kayak gini, ya udahlah dia kan ketuanya, ya udahlah ikutin aja lah gitu. Padahal dalam hatinya sebenarnya kesel banget gitu ya. Ngedumel banget misalnya gitu. Karena apa? Menghindari konflik. Kenapa menghindari konflik? Karena kamu ribut katanya. Karena konflik itu memang melelahkan. Tapi kalau konflik tidak diselesaikan, itu kita sedang ngapain? Ya, kita sedang ini nyiapin bom waktu buat komunitas kita. Cepat atau lambat pasti meledak. Yang kedua, accommodation ini adalah mengalah, sederhananya gitu. Jadi ada orang-orang yang mencoba menanggapi konflik dengan cara apa? Dengan cara mengalah. Ya, kebutuhan orang lain yang terpenting. Bukankah Filipi 2 mengatakan, mulai begitu, aduh pusing deh sama anak persekutuan nih. Konflik ya konflik aja, selesain gitu kan ya. Nah tapi gitu, ngalah gitu kan ya. Jadi bagi orang dengan tipe ini, kebutuhan orang lain itu ada di atas segala-galanya. Mengungkapkan kebutuhan diri sendiri itu adalah haram hukumnya. Adalah gak usah lah. Mungkin kalau anak sekarang bilang yang mengalah-mengalah ini tipikal katanya people pleaser gitu ya. Belum tentu juga sih, tapi mungkin salah satunya iya ya. Jadi dia dengan mengalah berharap semuanya baik-baik saja. Lalu yang ketiga ini, konflik kompromis ini adalah kompromi. Jadi ini apa? Ini adalah win-win solution. Ini dia. Jadi ternyata win-win solution itu bukan cara mengatasi konflik yang sehat. Karena win-win solution itu kayak gini, keinginanmu apa? Keinginanku apa? Ayo kita cari tengahnya apa? Apakah keinginannya itu yang benar atau keinginan kita yang benar? Apakah keinginannya yang memang prinsip, keinginan kita yang bukan prinsip? Kita nggak cari itu lagi. Tapi kita cari apa? Tengahnya apa? Ada sebagian orang melihat bahwa kompromi ini adalah pendekatan yang positif untuk menyelesaikan masalah. Ya kan? Misalnya, yang satu bilang, yang ini, misalnya tim rek gitu ya, bilang, yang ini jadi seksi pemerhati aja. Terus tim rek yang satu bilang, enggak ini dia cocoknya jadi seksi acara. Ada yang salah, ada yang benar dari dia ditaruh di mana? Apa yang menentukan orang itu masuk di bidang mana? Kamu nih cepat atau lambat salah satu mungkin jadi tim rek di PM kamu. Ada dasar Alkitabnya? Gak ada kan? Gara-gara itu kita bisa berantem sesama tim rek. Bener kan? Orang yang jadi konflik kompromis, misalnya yang bilang, iya nih soalnya dia nih perhatian, gue perhatiin dia ramah sama orang lain misalnya gitu ya. Terus yang dia bilang, oh ya tapi nih dia juga ini nih well organized kalau mengerjakan sesuatu segala macam gitu kan. Cocok jadi seksi acara. Kan itu terjadi ketegangan kan sebenarnya ya. Terus akhirnya pilih jalan tengah. Jalan tengahnya apa? Jadiin seksi kakak aja. Karena seksi kakak berelasi dengan PKK. Ya kan? Tapi juga kadang-kadang bikin pembinaan kakak. Pembinaan PKK. Butuh well organized juga. Ya udah guys kita masukin dia. Seksi kakak. Gak masuk mana-mana masuknya seksi kakak. Itu dia. Gak mau yang gini. Coba deh kita perhatiin misalnya gitu ya nih kelebihannya dia, kekuatannya dia misalnya cari gitu kan capek ya.
ini nih orang-orang yang begini nih. Itu ternyata juga nggak sehat. Nah yang keempat ini adalah, nih kalau yang ketiga kompromi, yang keempat agresi, nyerang. Waktu berkonflik dengan orang lain, berbeda pendapat dengan orang lain, maka dia akan nyerang. Nah itu metode konflik, pola konflik yang dia pakai. Yang penting apa yang aku mau didengar. Kalimatku harus disetujui. Pikiranku yang udah aku pikirin semalam-malaman harus diterima. Tema yang aku usulin harus dipakai. Wah itu kalau di kepengurusan ada orang begini itu sulit ya. Relasi gak berkembang. Yang mungkin terjadi malah apa? Kapan nih orang selesai dari kepengurusan ya? Si panjang lagi nih kepengurusan nih, gitu kan ya. Atau kalau kita ternyata adalah tipikal menyerah dan dia tipikal agresi, maka yang terjadi adalah semua keputusan di PMK kita adalah keputusan dia. Dan mengelola konflik yang sehat adalah yang terakhir, asertif. Dan ini sekaligus menjadi skill yang terakhir. Skill asertif ini adalah kemampuan mengkomunikasikan diri secara langsung, tegas, positif, dan jika perlu gigih dengan mengedepankan kesetaraan dalam hubungan dengan orang lain. Gua pikir kita perlu menimbang-nimbang ulang, itu bentuk kalimat asertif. Kalau kalimat agresi, contohnya apa? Nih ya, gue udah mikirin ini nih ya dari seminggu yang lalu nih ya. Setelah gue pikir-pikir nih, ini bagus juga nih. Kita laksanain ini ya, itu agresi. Kalau yang kompromi, ya aku percaya deh sama kamu. Ini percaya-percaya nih anak persekutuan nih agak sulit nih. Entah apa yang dia percayai, pokoknya dia percaya aja gitu ya. Nah, sikap asertif ini teman-teman diperlukan untuk mempertahankan relasi yang sudah terbangun. Misalnya nih ya, ada teman pengurus kita yang ngotot nih, yang agresi, ngotot bilang, ini ya pokoknya kita lakuin ini deh ya. Orang yang asertif, dia akan bicara begini. Misalnya ya, saya pakai contoh siapa ya? Saya pakai contoh Alan deh. Saya lupa namanya, jadi siapa yang saya ingat aja. Misalnya Alan tuh yang agresif ya. Agresif gitu ya. Nah, misalnya saya sedang mau menyelesaikan ketegangan yang terjadi di antara kami dengan skill asertif. Maka saya akan bilang sama Alan gini. Alan, gua merasa nih ya, tunggu ya, saya mesti rasa dulu nih biar saya tahu apa perasaannya waktu ada orang memaksakan keinginannya kepada saya ya. Oke, Alan, gue merasa terganggu dengan statement-statement lo yang bilang kalau lo udah mikirin ini selama 1 minggu dan ini harus kita eksekusi. Gue menangkap kesan lo ingin memaksakan apa yang lo udah pikirkan. Sorry nih ya, mungkin kita butuh bicarain ini lebih jauh ya. Gimana rasanya dengar kalimat itu? Hah? Tegang. Kenapa tegang? Kenapa tegang? Tidak siap berkonflik ya. Kamu kenapa bilang tegang? Kalau ada yang ngomong gitu semuanya akan diam. Lalu? Peduli dengan sisi yang ada tadi, biasanya dia juga akan mengungkapkan pesannya lebih dewasa. Tapi kalau dia nggak peduli, nah itu ya ketika. Berarti berkaitan dengan respons teman-teman kita yang lain gitu ya. Kan itu kan jadi bikin kita setara, jadi menyetarakan yang agresif gitu. Jadinya kayak agresif ini gak dominan sendiri, jadi kita tuh bisa menyetarakan tapi bikin kondisi konfliknya itu juga jadi lebih setara, jadi enggak terlalu agresif, jadi bisa lebih turun. Nah, orang yang asertif itu menempatkan dirinya sejajar dengan orang lain. Aku tidak lebih rendah dari kamu, itu makanya dia mengalah kalau dia memposisikan dirinya lebih rendah dari orang lain.
Dia pakai pola itu, tapi kalau dia menempatkan dirinya lebih superior, maka dia akan serang. Gas terus gitu kan ya. Kalau pakai istilah yang sekarang gitu ya, gas terus, menyala katanya kan ya. Apa yang menyala nih masalahnya nih gitu kan. Gitu kan. Nah, kalau yang asertif, dia akan lihat kamu sebagai manusia sama seperti dia. Pendapatmu butuh didengar, pendapatku juga butuh didengar. Prinsipmu perlu diutarakan, prinsipku juga perlu diutarakan. Gitu ya. Nangkep ya. Jadi oh ya saya kasih tahu, kunci dari sikap asertif ini adalah menggunakan I statement. Sehingga sikap asertif ini tidak menghasilkan sikap judgmental. I statement itu aku merasa, aku pikir, aku mendapat kesan, makanya kan tadi saya ngomongnya begitu ya. Aku mendapat kesan, ya kalau ternyata dia nggak begitu maksudnya, ya nggak apa-apa, konfirmasi aja. Gitu ya. Nah ini skill ini, kalau kamu nonton film-film western, nih kita bisa lihat nih banyak muncul nih. Kalau di Indonesia ini nggak familiar. Mohon maaf nih, orang Indonesia tuh nggak asertif. Apalagi suku-suku tertentu, antara dia gas atau antara dia ya silakan gitu kan. Ya monggo gitu kan ya. Kalau kau orang Batak, mana ada kau yang monggo-monggo? Gak bisa apa itu? Ada juga apa? Ini keyakinan dari Tuhan. Waduh kalau udah bawa-bawa keyakinan dari Tuhan lagi. Saat teduh aku, waduh susah dah tuh kita. Kalau udah pakai kata saat teduh aku gitu kan ya. Mungkin kalau kita agresif juga kita bisa jawab apa? Bukan cuma kau yang saat teduh, aku pun saat teduh. Gitu kan. Jadi apa itu? Pecah gitu kan ya, pecah. Yang pecah apa? Persekutuan kita yang pecah. Ya kan? Nah makanya kita perlu belajar asertif. Waktu dia bilang, saat teduh aku bilang bla 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 gitu kan ya. Nah kita bisa asertif dengan bilang apa? Oke, gue hargain pergumulan lo dengan Tuhan. Tapi gue berharap, nah itu kan dari sisi kita, I statement. Gue berharap lo dengerin juga pergumulan kami dengan Tuhan. Nanti kita cari bareng-bareng, yang mana nih? Kan sama-sama merasa bergumul dengan Tuhan kan? Anak persekutuan kan begitu kan? Kita cari sekarang, yang mana nih? Nah waktu kita bilang gue berharap, nah itu biasanya tensionnya turun tuh. Kiu, gitu. Tadinya dia udah meledak, terus kita ngomong gitu. Tapi kalau kau balasnya kayak tadi, bukan cuma kau yang saat teduh, waduh, habis itu. Gitu ya. Nah teman-teman, ini yang saya bisa bagikan. Ada yang mau nanya? Aku cuma bertanya satu hal sih Kak. Ada dari aku dan mungkin untuk mewakili juga ya dari pengurus semua, itu bagaimana sih Kak cara biar setiap konflik kami ini itu bisa diterima satu sama lain gitu. Dengan banyaknya argumen gitu kan, sehingga bahkan aku aja ya Kak sulit untuk menjadi sosok penengah dari teman-teman pengurus aku yang mungkin pendapat dia seperti ini. Dan ada yang baik, bahkan ada yang benar-benar ambisiusnya itu tinggi gitu loh. Tapi dia bukan agresif untuk menyerang kesalahan, enggak. Nah aku tadi sempat notice kakak yang bilang, jangan biarkan orang ini yang mengambil keputusan dibandingkan yang sosok ketua gitu. Nah aku juga melihat teman aku ini dan pengurus ini gitu. Di satu sisi aku sudah mencoba untuk memberitahukan dia bahwa ranahnya ataupun batasnya adalah cukup untuk di divisi ataupun di koordinator gitu. Tapi mungkin dia merasa enggak, di pengurus ini masih belum belum kayak dikasih ibarat gelas gitu ya. Belum ada ilmu yang masuk sehingga kami semua itu memperdapat itu kayak menurut aku sih gini ya. Tapi bukan dibawa dalam gereja-gereja mereka ya. Tapi langsung kayak ngedapat gitu kayak menurut aku sih karena kita baru legal jadi ini yang bagus gitu ya kan. Ini yang bagus sehingga kami terpecah belah solusinya itu di mana gitu. Jadi kalau boleh kasih, maksudnya aku dari tadi tuh mikir ini gimana ya pengurus ini bisa satu tujuan, satu suara gitu.
terkait orang-orangnya yang benar-benar ada yang slow, ada yang ambisius gitu. Dan gak ada yang mau jadi penengah sih kata aku sih Kak. Jadi ketika ada orang yang berani penengah, tapi dia juga merasa takut gitu. Nanti aku diomongin di belakang, nanti aku gitu. Jadi dan aku pun hadir di sini juga karena aku udah baca gitu kan, karena aku udah lihat setiap pengurus aku itu. Ya aku bilang susah banget gitu kan, apalagi aku tuh PMK yang baru legal gitu. Yang mungkin belum ada alumni gitu kan, jadi ya akulah yang baru bangun gitu kan PMK-nya itu membuat karakter mereka itu sungguh-sungguh benar-benar ujian sama aku gitu Kak. Bolehlah Kak dikasih tipsnya gitu, terima kasih. Saya coba jawab ya. Mungkin yang pertama-tama perlu kalian lakukan adalah menemukan apa sih sebenarnya yang kalian sedang perdebatkan gitu ya. Kadang-kadang tuh perdebatan, konflik tuh terjadi karena kita cuma lagi pengen keinginan kita diikutin. Tapi sebenarnya apa, topiknya apa gitu. Kita lagi meributkan cara mengelola PMK, kita lagi meributkan bagaimana PMK ini berjalan, kita lagi meributkan apa sih sebenarnya, begitu ya. Nah, jadi kalian obrolin dulu nih sebenarnya yang lagi dirusuhin nih apa nih gitu sampai kalian berkonflik nih begitu ya. Sebenarnya masalahnya, inti masalahnya tuh apa. Nah seringkali kita yang berkonflik ini sulit untuk bisa menemukan itu karena kita cuma mau yang kita ada di dalam hati kita atau pikiran kita. Sehingga memang kita mungkin butuh pihak lain, butuh mediator begitu ya. Kalian bisa minta tolong orang di luar kalian untuk dengerin kalian satu-satu ngomong apa sih sebenarnya yang jadi masalahnya begitu ya. Menurut dia maunya apa, ini apa, lalu nanti si mediator itulah yang akan menarik kesimpulan bahwa oh sebenarnya masalah kalian ini adalah karena kalian belum punya aja nih, misalnya gitu ya, belum punya aja nih metode yang metode yang baku untuk menjalankan PMK yang baru ini. Kalau kayak PMK yang udah dewasa, udah lama, itu kan polanya udah ada kan dari mana-mana, dari kakak-kakak sebelumnya, tinggal ngikutin. Justru kesulitannya adalah menemukan kesegaran gitu ya kalau yang udah lama. Nah kalau yang baru ini kan mesti cari, metodenya mesti dicari. Kadang-kadang itu kan bikin berantem. Satu gereja di HKBP, yang satu di GKI, yang satu di GBI. Mana caranya? Pakai yang mana? Mana yang benar? Semua benar. Terus di PMK kita mau pakai yang mana? Tentu ada hal-hal prinsip yang perlu ditarik masuk ke dalam PMK kita. PMK kita itu bukan cuma dari satu gereja doang misalnya gitu. Itu apa? Nah itu kan hal-hal yang prinsip. Nah itu perlu orang lain yang mengerti tentang PMK untuk ngajarin kalian, memediasi kalian. Itu jawaban saya, gitu ya. Jadi cari mediatornya, ngobrol. Oke, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk teman-teman di tempat ini yang menjalankan bagiannya sebagai pengurus PKK ataupun tim regenerasi, penilik mungkin di kampus mereka masing-masing. Kiranya Engkau beranugerah bagi mereka, menambah-nambahkan skill demi skill yang mereka perlukan untuk memulai dan membangun relasi di dalam persekutuan mereka. Tolong mereka Tuhan untuk menembus batas-batas nyaman di dalam diri mereka, berani untuk extra miles di dalam mengerjakan pelayanan ini, sehingga mereka dimampukan untuk terus mengembangkan setiap relasi yang sudah dipelajari pada sore hari ini, dan itu mereka bisa praktekkan di dalam kehidupan mereka ber-PMK, bahkan di dalam keseharian mereka. Dan nanti mereka juga boleh menikmati bagaimana mereka bisa berelasi dengan banyak orang baru, mereka bisa dekat dengan lebih banyak orang, mereka bisa membangun keintiman relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka, sehingga akhirnya kehadiran mereka, kehadiran persekutuan mereka itu boleh menjadi kehadiran yang menyukakan hati bagi orang-orang yang ada di dalamnya, bahkan bagi orang-orang yang ada di luar dari persekutuan ini.
Tuhan, Kau kiranya mencurahkan berkat-Mu bagi persekutuan dari teman-teman yang ada di tempat ini, sehingga lewat kehadiran mereka di PMK mereka masing-masing, itu boleh menjadi kehadiran yang mentransformasi kehidupan orang-orang yang ada di dalamnya, yang kemudian bisa berdampak bagi orang-orang lain yang belum percaya kepada Engkau. Ini doa kami, terpujilah Engkau ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jadi sebenarnya hari ini kita udah selesai, mungkin kalau untuk tarik kesimpulan ya, berelasi itu sebenarnya sulit, butuh waktu dan juga tidak boleh egois gitu ya. Misalnya kayak memberikanlah dirimu untuk terbuka kayak gitu-gitu. Oke, itu aja. Kebetulan waktu kita sudah sangat mepet, jadi mungkin kita mau mengucapkan terima kasih dulu ke Kak Sabet sambil pemberian apresiasi ya Kak. Bilang terima kasih Kak Sabet yuk, 3, 2, 1. Terima kasih Kak Sabet.